Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih, salat Isya yang saya hormati, pada kesempatan kultum yang amat singkat ini saya akan cerita sedikit. Saya beberapa waktu yang lalu itu tongkrong di pos perondaan saya, itu ada yang tonggo saya namanya Pak Parno. Pak Parno itu cerita ngeten iki ceritane. Nek wong tua kuwi duwe anak, ya, goleke pangupa jiwa, mencarikan nafkah untuk anaknya itu, ya, diwangi seluruh waktunya itu hanya dicurahkan untuk anaknya itu, ya. Setelah anaknya itu besar, ya, tetap masih anaknya itu berumah tangga, ya, terus punya anak, punya cucu, ya, orang tuanya itu masih memperhatikan, ya, masih memperhatikan, ikut bantu anaknya itu, dan malah sepenuhnya membantunya itu sepenuhnya, momong putule sepenuhnya, sampai waktunya itu hampir terkuras semuanya untuk anak dan cucunya itu, sampai dia itu tidak terpikirkan, tidak terurus, lupa, lali nggone ibadah. Nah, itu ceritane tangga kula ngoten niku. Dan niku nggih enten tenanan. Nggih wonten tenanan. Kados kula niki Jil Basuki mawa biya. Enten sing nggih napa nggih? Setelah anak pola bapak keperadah ngoten niku nggih. Nggih Pak Men nggih. Anak pola bapak keperadah. Anake senajan yo mbok penak, mbok rekoso, iki wong tua iki tetep ora tega nek anake rekoso apa piye, ya tetep wis nggo tombok, ya rasane nggo tambah niku. Ning ora apa-apa, ya Mbah nggo tambah ora apa-apa, asal ora lali ngibadahe, ya. Asal tidak melupakan salatnya, terutama salat 5 waktu dan yang lainnya itu. Nah, ini suatu ketika ada cerita, ya. Ada cerita itu bapak itu punya anak 3, ya. Yang satu namanya Anis, ya. Tapi bukan, ini ada yang namanya Anis. Ya, tapi ini Anis ini baru booming, ya, baru karena Anis ini memang sekarang itu sangat populer, ya, karena akan maju untuk nyapres, dan ya ini salah satunya calon yang baru dicalonkan, ya, Anis. Tapi itu bukan Anis itu, ya, Anis itu orangnya ganteng, seperti Mas Jama, ganteng. Mas Taufik yang ganteng. Yang anak kedua itu namanya Herben. Herben ini wah sangat berprestasi. Usaha-usahanya sukses, ya. Banyak perusahaan-perusahaannya, punya perusahaan. Yang nomor 3 ini yaitu yang nomor 3 Amsal. Amsal itu biasa-biasa saja, ya. Ya, suatu ketika, ya, yang anak pertama itu bapaknya itu ya sepenuh waktunya itu dicurahkan untuk memperhatikan anaknya itu, ya. Anis itu diperhatikan waktunya pagi, siang, sore, dicurahkan untuk perhatiannya kepada Anis itu. Begitu juga kepada Herben juga perhatiannya itu penuh sekali untuk anaknya yang nomor 2 Herben itu, ya. Yang nomor 3 itu hampir 10% aja tidak ada waktu untuk ditujukan anak yang nomor 3 Herben itu. Pokoknya kurang perhatiannya, bapaknya mau neng Herben itu kurang. Jadi rada dibedake. Sing loro itu teman-teman yang ngadeke, ya, yang perhatikan. Sing nomor 3 itu namanya Amsal itu, ya itu kurang perhatiannya. Untuk di anak ketiri, ya, itu yang nomor 3, ya.
saudaraku semuanya, jamaah sholat tarawih sholat isya yang saya hormati. Lah, itu suatu ketika bapaknya itu kan ya wis tua, tapi anak itu ya sudah besar-besar, ceritanya disebutnya sudah besar-besar, udah mandiri, udah wis tua. Terus bapaknya manggil yang anak nomor 1. Hei Anis, masuk sini, masuk ya. Pokoknya diundang, buah umais nanti diundang cerita ya. Diundang ini bapak kan sudah tua, bapak kan tidak lama lagi akan meninggal ya. Bapak tidak lama lagi akan meninggal. Kalau kamu, saya minta untuk nemani saya di alam kubur, masa alam kubur gimana? Bersedia nggak? Mau nggak? Ya Anis tadi ya jawabnya, wah nggak bisa pak, nanti saya dikira gila walidan, masa aku melebu ikut masuk ke dalam liang lahat bapak, neng kuburannya bapak, nggak mau, itu nggak mau. Akhirnya bapak tadi ya kecewa dengan anak yang pertama. Ya udah keluar sana, Anis keluar dengan hati kecewa ya. Terus biar tak gadeke, tak perhatikan semuanya, tak ragati, perhatiannya tulus, begitu besarnya. Nah saya tidak mau. Yang nomor 2 yaitu Harben masuk, Harben. Ya pak, siap masuk ya. Intinya masuk. Kamu siap bersedia menemani saya di alam kubur? Wah, saya gimana nanti usaha saya ini, cabang-cabang saya, perusahaan saya masih banyak. Ya itu nanti trader. Enggak bisa. Intinya enggak bisa, saya enggak siap. Wah. Terus kecewa, bapaknya kecewa. Ya. Yaudah kamu keluar, saya kecewa berat ya. Terus yang nomor 3 tertundang, yang nomor 3 Amsal masuk. Ya bapak, maaf nak, saya dulu telah menyanyiakan kamu, perhatianku leng kamu itu hanya 10% saja, tidak ada ya. Saya seperti kamu itu tak anak tirikan. Kalau kamu saya suruh menemani saya di alam kubur gimana? Siap enggak? Nah, oh siap, saya menemani di alam kubur siap. Ya, dimanapun saya siap membela bapak. Di alam kubur siap, di akhirat pun siap. Nanti di hari kiamat juga siap. Ini yang anak nomor 3 Amsal ya. Saudaraku jamaah salat tarawih, salat isya yang saya hormati. Ya, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya yaitu jadi Anis itu apa? Biasanya orang itu suka, itu wajar manusiawi ya, suka dengan Anis. Ya. Anis siapa nih? Anis itu apa? Anak dan istri. Itu wajar. Aku ya seneng karo anak dan istri, aku seneng. Seneng banget. Itu wajar. Nek lah seneng karo anak bojone itu ya malah wajar. Ya ta? Jadi Anis, ya. Mbak Nam itu beda lagi gitu. Ya itu wajar, seneng bapak, seneng kalau anak dan istri itu wajar. Tetapi kalau sampai melupakan ibadah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dan lain sebagainya, semuanya waktu dicurahkan untuk anak dan istri tok. Nah itu yang tidak baik. Itu yang salah ya. Itu yang akan murka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Harben. Harben itu apa? Harta benda, betul. Harta benda. Ya itu wajar, manusia itu senang suka mencari harta benda sebanyak-banyaknya. Tidak apa-apa. Asal ya digunakan di jalan Allah untuk disodakoi, diyakati, diinfaki, ya, dipakai untuk menyantuni anak yatim, untuk tetangga kanan kiri yang kurang kita santuni, kita beri makan. Jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan. Itu tidak apa-apa. Ini harta benda ya. Tetapi kalau melupakan harta benda, kita pelit, kita kikir, kita dari pagi sampai malam, sampai jam 9, jam 10 tidak menaruh waktu cari harta, cari uang, cari kekayaan terus ya. Mobilnya 5, 7 dan lain sebagainya, rumahnya banyak, tetapi lupa tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat, yaitu perintah-perintah Allah tidak dikerjakan. Ya itu yang tidak baik, itu yang dimurkai Allah, ya itu yang terlaknat ya. Itu yang tidak akan bisa menemani, ya, tidak akan menjadi amal kita waktu kita akan meninggal, waktu kita di alam kubur. Ya amsal apa? Amal soleh ya, yang menemani kita di alam kubur sampai nanti di yaumul akhir, hari kiamat, sampai nanti ada dihisab
itu yaitu amal soleh. Amal soleh kita yaitu semua ya anak istri kita menjadikan tambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta benda kita juga menjadikan tambah taat kita, takaruf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu ya. Jadi amal soleh kita. Oleh karena itu di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang kalau kita melaksanakan ibadah sunnah itu dinilai seperti ibadah wajib, itu marilah kita perbanyak amal soleh kita. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semuanya bahwa sangu kita yang akan menemani kita besok kalau meninggal di alam kubur, di alam akhirat itu hanya amal soleh kita, istri, anak kita, mobil kita, ya mungkin juga rumah magrem-magrem kita, istri cantik kita tidak akan menemani kita. Paling-paling sampai kubur terus pulang ya. Ya. Demikian ya saudara-saudaraku semuanya, sedikit ini mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk saya sendiri dan menginspirasi untuk semuanya yang hadir ini. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saudara Witri dan